Wa yukrahul jahru bi qiraatil kahfi wa ghairihi in hasala bihi ta'azzin li musalli. Dimakruhkan menyaring dengan membaca surah Kahfi tadi atau surah yang lainnya, ya, jika ya mengganggu. Nah, jika dapat menghasilkan dengan membaca itu terganggu orang yang salah, ya, jadi jangan menyaring kita bacanya, ya. Kalau di mana akan baca, nah kalau menghasilkan atau menjadikan dengan bacaan kita itu terganggu orang yang sedang salat, au naimin, atau orang yang tidur, ya, kama salahan Nawawiyu di kutubihi, sebagaimana menjelaskan, memaparkan oleh Imam Nawawi di dalam kitabnya, dalam kitab-kitabnya. Wa qala Syekhuna, berkata Ahmad bin Hajar fi Syarhil Umbab, yang bagi hurmatul jahri bil qiraati fil masjid. Kalau kita membaca di masjid, lalu orang ada salat di samping kita terganggu, ya, artinya kata Ahmad bin Hajar itu menjadikan haram tadi makruh, ya, Imam Nawawi, tapi nanti ada dijelaskan tadi. Menurut Ibnu Hajar, ya, kalau kita membaca di masjid sehingga orang yang salat ada terganggu dengan bacaan kita yang nyaring tadi, maka benyaringnya kita baca itu dengan suaranya itu menjadikan haram, berdosa. Dan berdosa. Nyaringnya itu yang berdosanya lah. Fil masjid, di dalam masjid. Nah, tadi dalam musalla apa? Wa umila kalamun Nawawi bil qiraat. Tadi Imam Nawawi mengatakan makruh. Lalu Ahmad bin Hajar mengatakan haram kalau di masjid dapat mengganggu orang yang membaca, mengganggu orang yang salat. Ditangguhkan ucapan atau perkataan Imam Nawawi bil qiraati dengan qiraat tadi, alama idza qaffat ta'azzi, apabila sedikit mengganggu, banyak harap baca. Wa ala kaunil qiraati fi ghairi masjid, dan atas keadaan membacanya itu yang makruh itu yang di luar masjid. Namun dalam masjid, kata Ibnu Hajar menjelaskan, ditangguhkan ucapan Imam Nawawi itu yang makruh tadi di luar masjid. Kalau dalam masjid mengganggu orang yang salat, sama berarti pada haram kita. Baik baca Yasin nggak sama kan? Kita baca Yasin ke dalam masjid, ya, mengganggu orang yang salat di samping kita, apa sambil karena ada yang salat, menjadikan kata Ahmad bin Hajar menjadikan haram, ya, karena masjid disediakan untuk orang yang salat, maka utamakanlah orang yang salat. Lah, bangun masjid itu kan untuk apa? Untuk salat, ya. Ya, jadi diutamakan orang yang salat atas baca apakah, ya, menyaringnya baca Quran dalam mengganggu orang yang sedang salat. Yang berikutnya lagi, wa iktsaru shalatin 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam yaumuha wa lailatuha. Dan juga disunatkan memperbanyak membaca salawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam pada hari Jumat dan malam Jumat. Disuruh juga kita memperbanyak
lil akhbaris sahihati al-amirati bidzalika. Karena terdapat beberapa hadis yang sahih yang menyuruh dengan demikian itu, memperbanyakkan. Lalu qala al-Halbi fi hawasil minhaj, qala Abu Talib al-Makki, aqallu iktsari sholati alaihi sallallahu alaihi wasallam, sekurang-kurang banyak, tadi kan disuruhnya disunahkan memperbanyak membaca salawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam pada hari Jumat dan malam Jumat. Menurut Abu Talib al-Makki, aqallu iktsari sholati alaihi sallallahu alaihi wasallam salah sumihati marratin, yaitu 300 kali. Sekurang-kurangnya tadi itu sekurang-kurang banyak. Tadi suruh banyak tadi, sekurang-kurangnya 300 kali kita membaca salawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena beberapa hadis yang memerintahkan minha, setengah daripadanya, inna min afdali ayyamikum yaumul jum'ati, sesungguhnya daripada seafdal-afdal hari kamu tuh yaumul jum'ati, hari Jumat. Dalam seminggu itu kan yang paling afdal adalah hari Jumat. Karena hari Jumat itu antara lain adalah Nabi Adam diciptakan, Nabi Adam disuruh masuk ke dalam surga, hari kiamat nanti hari Jumat juga. Dan hari Jumat itu ada satu saat yang tiada seorang pun yang memohon kepada Allah tepat pada saat makbul itu, maka Allah akan kabulkan permintaannya. Seafdal-afdal hari kamu ya hari Jumat, fa'aksiru alayya minas sholati, maka perbanyaklah atas saya daripada salawat bihi pada hari Jumat itu. Fa inna sholatakum ma'rudatun alayya, maka sesungguhnya salawat kamu itu didatangkan atasku. Wa qadarun lagi aksiru alayya minas sholati lailatal jum'ati wa yaumal jum'ati, perbanyaklah atasku daripada salat di malam Jumat atau di hari Jumat. Faman shalla alayya salatan, siapa membaca salawat atasku sekali, sallallahu alaihi biha asyrat, maka Allah turunkan rahmat kepadanya 10. Allah bersalawat atasnya dengan 10 rahmat Allah dan 10. Wa fil ihya manasam yustahabu ayyak surah salati ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, disunahkan bahwa memperbanyak membaca salawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam fi hadzal yaumi, pada hari ini, yakni pada hari Jumat. Faqala sallallahu alaihi wasallam, maka sungguh telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shalla alayya fi yaumil jum'ati, barang siapa membaca salawat atasku pada hari Jumat, samani namaratan, sebanyak 80 kali. 80 kali. Jadi disuruh sebanyak-banyaknya kita 80 kali saja kita bersalawat kepada Rasulullah pada hari Jumat. Ghafarallahu lahu dzunub samani nasanata, Allah mengampuni baginya dosa 80 tahun. Ya, 80 tahun ya dosa kecil tentunya yang hubungan dengan Allah. Allah ampuni dosanya
selama 80 tahun, yang mengucapkan 80 kali. Kalau lebih tentu lebih lagi, ya. Fal iksaru minha afdalu min iksari zikrin wa qur'ani lam yarid bi khususihi. Memperbanyak membaca salawat ya, di hari Jumat itu lebih afdal daripada memperbanyak zikir yang lain. Ya, banyaklah zikir, tasbih, apa semuanya untuk hari Jumat. Ya, untuk hari Jumat ya, memperbanyak ya salawat itu lebih banyak, lebih afdal daripada memperbanyak zikir ya dan membaca Quran, selama tidak ada warid hadis yang mengkhususkannya seperti apa yang khusus, seperti surah Kahfi. Surah Kahfi itu kan selalu tadi ya, dibaca paling kurang sekali ya, di antara malam ke siang setelah salat subuh kan. Dapat 3 kali, alhamdulillah lebih baik lagi ya. Jadi untuk hari Jumat memperbanyak bacaan salawat kepada Nabi itu lebihnya lebih afdal daripada memperbanyak zikir dan baca Quran, selama tidak ada hadis yang mengkhususkannya. Kalau surah Kahfi itu kan ada yakni anna iksara min as-salati ala nabi sallallahu alaihi wasallam fi lailatul jum'ati, pada malam Jumat, wa yaumiha, dan pada hari Jumatnya, afdalu minal iksari fi ghairiha, lebih afdal daripada memperbanyak dengan yang lainnya. Lain daripada salawat, minal zikri, daripada zikir, wal qiraati, baca Qur'annya, lam yarid di khususi, yang selama tidak ada warid dengan khususnya. Qala syekhuna, berkata lagi guru kami kita ya, wa du'ain ay wa iksaru du'ain ya, disunahkan memperbanyak doa fi yaumiha, pada hari Jumat. Fi yaumiha, pada hari Jumat, rajaan ayyusadifa sa'atal ijabah. Nah, karena mengharap bahwa bertepatan saat ijabah, saat makbul di hari Jumat itu ada satu saatnya ya. Tiada seorang pun yang memohon kepada Allah selama yang dimohonnya itu bukan yang dilarang, maka apabila tepat saat itu Allah akan kabulkan. Kapan saatnya? Wa arjaha, dan yang sangat diharapkan waktunya itu min yulusil khatibi ila akhir salati, dari duduknya khatib di atas mimbar sampai akhir salat Jumat. Di situ ada bukan sepanjangan itu, cuma di saat-saat mulai khatib sedang duduk di atas mimbar sampai salat ya, selesai, ada di antara itu sangat makbul. Satu riwayat lagi adalah sesudah salat asar menjelang terbenam matahari.
biasa terletak. Jadi kedua hadis ini sebenarnya tidak berlawanan. Mungkin hari Jumat ini saat makmul itu hatib sedang duduk tadi, ya. Ada mungkin Jumat yang akan datang, mungkin waktu yang makmul itu Allah berikan pada setelah salat asar menjelang maghrib. Hanya kita tidak tahu yang sesudah asar, yang sedang hatib duduk dan mimbarkan dan kapan. Maka disuruh iksaru doain, memperbanyak doa pada harinya. Rajaan ayyusadifa, mengharap bahwa bertepatan kan saat ijabah. Wa arjaha dan min julusil khatibi ila akhir shalah. Wahya lahzatun latifatun, doa yang saat ijabah itu sebentar sekali. Lahzatun latifatun, lahzat itu sebentar sekali. Ya, satu lahzat, ya, sebentar sekali. Ya, an-nasa'atal ijabati lahzatun latifatun. Annaha akhiru sa'ah wa sahha annaha akhiru sa'atin ba'dal asri, ya. Dan bisa juga terjadi yaitu sesungguhnya saatnya saat ijabah itu akhir saat sesudah asar. Sudah asar boleh jadi juga, ya, sudah asar menjelang maghrib. Ya, hadza la yu'arafunya, ini bukan ta'aruf, bukan berlawanan dengan yang kadang-kadang Allah, ya, mengadakan saat makmul, kadang-kadang berpindah-pindah. Hari ini itulah hari waktu hatib sedang duduk dan mimbar. Mungkin hari lain, Jumat lain, ya, sesudah asar. Wa fi lailatiha, dan pada malamnya. Sudah. Lima ja'a an Syafi'i radhiyallahu anhu. Ini datang daripada Imam Syafi'i radhiyallahu anhu, annahu balaghahu anna du'a yustajabu fiha. Sesungguhnya kata Imam Syafi'i, doa di malam Jumat itu juga diperkenankan. Malam Jumat justru itu, ya, kita malam Jumat kadang-kadang ada orang membaca Yasin di masjid-masjid, termasuk masjid kita ini, ya, setiap malam Jumat baca Yasin, tahlil dan doa mengenang arwah-arwah keluarga kita yang sudah mendahului kita, yang ada pejuang-pejuang masjid kita, ya, orang-orang yang berjuang berjasa di masjid kita. Setiap minggu itu kita awali, dan itu sampai, ya, yang kita niatkan itu sampai tidak diragukan lagi, ya. Wa annahu istihabbahu fiha, dan sesungguhnya Imam Syafi'i mensunahkan akan doa fiha pada malam Jumat. Wa sunnah iksaru fi'lil khairi bima, disunatkan untuk memperbanyak berbuat kebajikan pada baik malam Jumat maupun siang Jumat. Itu disunatkan memperbanyak berbuat kebajikan. Apa misalnya? As-sadaqati, sedekah,
Ya, ada malam Jumat, tak diundang, baca istighfar di masjid ini ada yang menumpang, yang ada yang mengantar kue dan lain sebagainya, ada yang antar uang apa semuanya, ya disunatkan ya memperbanyak sedekah, ya. Itu berbuat kebajikan lah. Apalagi ya, yang melakukan kebajikan apa semuanya lah, baca tahlil untuk hadiah kepada yang sudah meninggal itu kebajikan, ya baca yasin yang kita untuk almarhum almarhumah yang sudah mendahului kita satu kebajikan, nah, dua arwah juga kebajikan. Kullu ma'rufin sadaqatun, setiap kebajikan itu nilainya sedekah. Wa sunnah sarubil khairi fihi ma kasadaqati wa ghairiha, dan selain sedekah, dan wa ghairiha, dan selain sedekah, ya. Wa ayyashtaghilan fi tariqihi wa hudurihi mahalla salati bi qira'atin au zikrin wa afdalu as-salatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, dan berbimbang, ya, di dalam perjalanannya menuju masjid hari Jumat. Kita menuju masjid itu disuruh juga sambil berjalan itu zikir, ya, berbimbang. Nah, ketika berjalan menuju masjid, tak berbimbang pada jalannya dan hadirnya di tempat salat juga. Jadi sudah di perjalanan kita disunatkan berbimbang, sibuk dengan zikir, apakah doa, baca Quran, salawat, sampai hadir duduk membaca salat tahiyatul masjid. Sesudah tahiyatul masjid duduk menunggu waktu sampai. Nah, suruh berbimbanglah dengan bacaan. Nah, dengan apa ya? Salah ya, dengan biqiraatin, dengan baca Quran, au zikrin, atau zikir, baca tasbih la ilaha illallah. Wa afdaluhu, dan yang afdalnya itu as-salatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam qablal khutbati, ya. Yang paling afdal itu ya adalah membaca salawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum khutbah, artinya menunggu waktu sampai sesudah tahiyatul masjid duduk. Nah, itu kesalahan isi. Lah baca Quran, zikir, tapi yang afdal salawat. Ya, nah, sehingga kalau waktunya lama bisa mencapai 300 misalnya. Nah, kita disuruh memperbanyak salawat. Cepat datang ke masjid, salat tahiyatul masjid, lalu ya baca salawat. Ya, kalau setengah jam, ya kalau salawat yang inti yang ringan, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, ya 300 lebih cepat. Jaranglah. Atau Allahumma shalli ala Muhammad, Allahumma shalli ala Muhammad. Kalau yang panjang ya salawat muriyah, salawat nariyah, nah, dari saya sampai dicapai lah apa tadi paling kurang 300 kali. Kalau ada depannya 380, nah, jangan kurang dari 80. Wa kaza halatal khutbati illam yasma'huma. Demikian juga ketika khutbah dibaca, kalau dia tidak mendengar akan dia khutbah. Nah, dia kedengaran khutbah itu di sudut sana duduk bahasanya. Nah, kedengaran khutbah tidak kedengaran, ya, atau tidak jelas khutbah sehingga dia tidak bisa memahami isi khutbah itu. Ia juga boleh lah membaca salawat, ya, atau zikir, atau baca Quran lah, tapi kada boleh nyari, cukup telinganya aja dengar.
Dia tidak dengar khutbah atau katakanlah pakak yang tuli itu tak ada dengar. Baca zikir, salawat, apakah ya, atau pakak tuli, atau memang tidak mendengar karena jauh lah apa semuanya. Tapi jangan kebandir masalah dunia, ya. Nah, isi dengan zikir, baca Quran kah, salawat kah. Ilam yasma'uma, jadi kalau ia tidak mendengar dua khutbah tadi, ya, berarti ya, kalau khutbah kama marah seperti masalah lil akhbaril muradibati bidzalika, karena beberapa hadis yang digemari dengan demikian. Wa ayyama'a aqiba salamihi minal jum'ati, nah juga. Dan di sini wa ayyama'a, maksud bahasanya wa sunnah, ayyama'a disunatkan juga dia membaca mengiringi salamnya minal jum'ati daripada salat Jumat qabla ayyasniya hijrahi, sebelum mengubah kaki kita seperti duduk ayat akhir itu kan jangan diubah-ubah dulu. Nah, jangan diubah bersila atau ubah sudah tetap masih ya kata. Wa fi riwayatin qabla ayyatakallama, pada satu riwayat belum berkata-kata nanti. Nah, bisa dipakai keduanya juga ya. Nah, setelah salat Jumat, ya, salamnya tapi jangan diubah, jangan ngomong masalah dunia. Balik astagfirullahaladzim itu kan masalah zikir apa yang dibaca? Al-Fatihah, surah Al-Fatihah, wal Ikhlas, dan surah Al-Ikhlas qul huwallahu sampai akhir, wal mu'awwidhataini, ya, dan wal Ikhlas wal mu'awwidhataini, dan qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas, sampai akhir masing-masing. Sab'an 7 kali itu disebut sahabat 7 ya, sab'an 7 kali. 5 walada bagi barang yang telah datang wahid anna man qara'aha ghufira lahu ma taqaddama min dzambi wa ma ta'akhkhara. Ada hadisnya yang mengatakan adalah ada hadis ya an Aisyah, nah dari Siti Aisyah ya. Ada hadis yang mengatakan ya, siapa membacanya setelah tadi selesai salat Jumat, belum merubah kaki, belum berkata-kata salat dunia, lalu ia baca suratul Ikhlas, Fatihah 7 kali, surah Al-Ikhlas 7 kali, qul a'udzu birabbil falaq 7 kali, qul a'udzu birabbin nas 7 kali, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, niscaya diampuni baginya dosa-dosanya yang telah lalu ya, wa ma ta'akhkhara, dan dosa yang akan datang, wa u'tiya minal ajri bi'adadi man amana billahi wa rasulih, dan diberi daripada pahala sebilang orang yang beriman dengan Allah dan Rasulnya. Diberi pahalanya sebanyak orang beriman. Berapa banyaknya orang beriman, yaitu Allah memberikan pahala. Nah, ya, air Fatihah ya, 5 bahasa. Warada aidan ayyan man qara'a hafizallahu lahu dinahu wa dunyahu wa alahu wa waladahu. Dan ada juga hadisnya hadis ya, siapa membacanya itu Allah pelihara baginya, agamanya dipelihara Allah,
urusan dunianya dipelihara oleh Allah, ahlinya, keluarganya dan anak-anaknya dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa warada aidan hadzal jawab bi isbatil Fatihah. Ada pula tidak membaca Fatihah, cuma yang 3 aja. Wa warada aidan an Aisyah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man qara'a ba'da salatil jum'ati qul huwallahu ahad. Nah, ini tidak baca Fatihah, kalau baca qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas, 7 tadi, a'adahu Allahu biha min nasu'i ila jum'atil ukhra. Allah lindungi dengan dia tuh daripada kejahatan-kejahatan sampai Jumat yang akan datang. Ya, tadi. Wa qala Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, man qala ba'da qiraati, barang siapa yang mengatakan setelah 7 tadi, ayat-ayat yang 7 tadi, Allahumma ya Ghani ya Hamid ya Mubdi'u ya Mu'id ya Rahim ya Wadud, aghnini bi fadlika amman siwa wa bi halalika an haramika, aghnahullahu, niscaya mengkayakan oleh Allah, warazaqahu, dan Allah memberikan rezeki kepadanya, min haitsu la yahtasib, dengan tanpa tidak diduga-duga. Setelah salat Jumat ya, kita baca yang 7 tadi, Al-Quran tadi, baru baca Allahumma ya Ghani ya Hamid ya Mubdi'u ya Mu'id ya Rahim ya Wadud, tambah lagi ya fa'alu lima yurid, aghnini bihalalika an haramika, wa bi fadlika amman siwa, ya. Kalau kita tambahnya wa bi ta'atika an haramika, ya tambah ya. Baca katanya di sini ya, apa tadi? Alnahullahu wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Allah kayakan, artinya Allah beri rezeki yang cukupkan, dan kayak jadi warung saudagar ya. Dan Allah berikan rezeki tanpa diduga-duga, ada aja tujuannya lah. Kalau mau yang panjang di sini yang banyak 70 kali ya baca ya. Dan disebut lagi ada hadis ini, qala Anas radhiyallahu anhu, man qala yaumal jumu'ati 70 maratan. Barang siapa mengatakan 70 kali doa itu tadi ya, yang dibaca Allahumma ya Ghani ya 70 kali, Allahumma aghnini bi fadlika amman siwa wa bi halalika an haramika, la yamur alaihi jum'atani hatta yughniyahu Allah ta'ala. Tidak melewati 2 minggu Allah akan memberikan rezeki yang tanpa diduga-duga. 70 kali Pak. Baca selanjutnya. Faidah namanya ya. Wallahu a'lam bishawab. Ya Allah ya Rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma wa fahma wa hidayata wa tawfiqa. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam, walhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.